Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Salam. Pagi hari ini saya ingin melanjutkan apa yang kemarin Senin dibawakan oleh Pak Nandu dan juga Bu Dewi Santi, di mana pada waktu hari Senin ini Pak Nandu membawakan firman Tuhan ini mengenai Nabi Yeremia yang meratap untuk keluarganya, ya Pak ya. Meratap karena dosa-dosa keluarga, dia mohon pengampunan dosanya. Nah, ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Juga dilanjut dengan hari Rabu firmannya Ibu Dewi Santi, di mana Adam dan Hawa melakukan suatu kesalahan sehingga menyebabkan dosa. Tetapi dengan dosa ini, Tuhan masih tetap mencari manusia. Karena Tuhan begitu sayangnya terhadap manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita cermati lebih dalam lagi bahwa pentingnya itu doa. Dan juga saya masih ingat setiap kali Pak Gembala kita, Pak Trisno juga mengatakan kita harus berdamai, ada pendamaian terhadap diri sendiri maupun terhadap Tuhan. Begitu ya Pak Gembala ya. Itu sebetulnya sangat benar Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan itu sangat benar. Karena dengan doa itu kita akan senantiasa dekat dengan Tuhan, melekat. Karena kita kepingin Tuhan itu hadir di samping kita, di hati kita. Nah, perikop kali ini yang akan saya bawakan adalah doa di Taman Getsemani, yaitu Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Di Taman Getsemani, Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42. Lalu, sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu, lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat perikop ini. Tuhan Yesus akan diserahkan oleh Yudas kepada penguasa di situ, sehingga Tuhan Yesus merasakan apa yang akan terjadi. Hatinya tuh merasa sedih melihat apa yang akan terjadi terhadap dirinya, sehingga dia tadi dikatakan bahwa rasanya ingin mati. Lalu ia mengajak berdoa. Murid-muridnya sampai ke Taman Getsemani, yang sebagian dia suruh tinggal. Dan yang ketiga orang ini, Petrus, Yohanes, Yakobus, diajaklah agak lebih masuk ke Getsemani. Kemudian mereka disuruh untuk menunggu di situ.
Tunggulah di situ, berdoalah dan berjaga-jagalah. Karena Tuhan Yesus sendiri akan berdoa kepada Bapaknya. Dia tahu Bapak Ibu, apa yang akan dia rasakan. Nanti dia akan mati. Kalau dia melihat penderitaan yang akan dialami, ya, diludahi, dilecehkan, dihina, disalib, dicambuk, dia sepertinya tidak tahan dengan segala apa yang akan terjadi itu. Makanya dia minta kekuatan kepada Bapa, dia berdoa di situ. Ketika dia berdoa, dia merasa kok turun lagi menemui Petrus, Yohanes, Yakobus. Kenapa kalian tidur? Ya, setelah dibangunkan oleh Tuhan Yesus, padahal mereka itu disuruh berjaga-jaga, suruh berdoa. Mereka tidak tahu maksudnya Tuhan Yesus itu kenapa harus berjaga-jaga. Kalau kita ini suruh, ini contohnya kalau Bu Esti ngajak kita pergi berdoa, Bu Esti mau menyendiri di sana dan ada saya, ada Bu Imelda, ada Cik Lina, umpamanya 3 orang ini, intinya kita juga disuruh berdoa sendiri. Dan Bu Esti sudah mengatakan, seperti Tuhan Yesus mengatakan, rasanya ingin mati. Tentunya Tuhan Yesus kepengen minta support ke murid-muridnya itu supaya dia berdoa mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Tetapi ketiga orang ini tidak mengerti Bapak Ibu. Dia malah tidur. Dan tidurnya ini diulang sampai 2-3 kali itu. Yang ketiga kali mereka malah disuruh tidur sama Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus ini berdoa? Seperti yang saya katakan tadi, dia sebetulnya melihat kengerian ini. Kalau dicambuk, Bapak Ibu, tahu nggak cambuknya itu, Bu? Bapak Ibu, bukan cambuk seperti yang pemain kalau di Semarang itu ibaratnya namanya jaran eplek ya. Jaran eplek itu udah lumping. Nah, cambuknya itu kan dia kena itu melingkar. Tapi cambuk yang dikenakan oleh Tuhan Yesus itu pucuknya ini adalah seperti panah besi yang lancip, terus ada pelengkungnya begini. Kalau dicambuk kena badannya Tuhan Yesus, bukan melingkar ya Bapak Ibu, tapi cambuknya tuh kena dagingnya itu, dia akan begitu nyantol di kulit, kulitnya itu akan terangkat. Betapa sakitnya, ya. Dan itu dicambuk tidak sekali, 2 kali, berkali-kali. Sehingga badannya dia luka-luka sedemikian rupa. Dia sudah ngeri Bapak Ibu melihat kayak gitu. Dan Tuhan Yesus juga sebetulnya ingin menawar kepada Bapak yang di surga. Bapak, kalau boleh, cawan ini berlalu dariku. Ya Bapak Ibu, cawan ini adalah dosa-dosa manusia yang harus dia tanggungnya. Dosa-dosa yang harus ditebus dengan darah yang suci, darah yang tidak ada dosanya. Dan dia melihat seperti itu, dia mencoba, kalau boleh Bapak, cawan ini berlalu. Tapi kemudian Tuhan Yesus meralat lagi, bukannya meralat ya, tetap mengatakan lagi kepada Bapa, tapi biarlah semua ini kehendakmu, bukan kehendakku. Bapak juga tahu bahwa Tuhan Yesus harus melakukan seperti itu. Kalau kita sedang dalam mengalami masalah Bapak Ibu, dan teman-teman kita tahu sebetulnya ada permasalahan kita, terus dia meninggalkan kita, itu bagaimana rasanya? Sama seperti Tuhan Yesus ketika dia berdoa, dia menyuruh Petrus, Yohanes, Yakobus untuk ikut berdoa dan berjaga-jaga, tetapi mereka malah tidur. Ya Bapak Ibu, terkadang kita sendiri ini kalau sedang mengalami masalah, kita sering sekali overthinking dalam menghadapinya. Masalah sakit, masalah problem pribadi, masalah kehidupan, kita selalu kadang terlalu overthinking. Kenapa Bapak Ibu? Dalam keadaan sakit, kita kepenginnya Tuhan segera menyembuhkan. Berdoa, Tuhan sembuhkanlah aku saat ini juga. Saya ingin sehat, saya ingin kuat. Ya,
Di dalam ada permasalahan hidup sama Bapak Ibu. Tuhan disuruh untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, di saat kita punya utang piutang, ini gimana Tuhan? Saya punya utang, berikan kami rezeki, berikan kami apa namanya uang supaya kami itu bisa melunasi hutangnya. Terkadang kita nggak sadar, kita hanya menyuruh, menyuruh dan menyuruh Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan kita, permasalahan sakit, masalah penyakit, ya, masalah kehidupan, masalah hutang piutang, terlalu berlebihan dan ketakutan. Kalau sakit, takut mati, ya. Kemarin teman saya ada yang sakit tiba-tiba, Bapak Ibu. Dada sebelah kanannya itu nyeri, kayak ditusuk-tusuk gitu, sampai ke belakang. Wah, dia takut mati, akhirnya masuk ke Tologorejo. Dia sudah bilang ke orang-orang kalau saya ke rumah sakit Ranap, rawat inap, saya menderita jantung, bilang gitu. Dan dia WA saya, eh, Res saya ada di Ranap, di Tologorejo. Saya samperin sana. Loh, kamu sakit apa, Cik? Jantung. Loh, kok bisa menentukan jantung? Masalahnya gimana? Sakitnya gimana? Oh, dada sebelah kanan saya tuh nyeri. Sakit banget. Kayak ditusuk-tusuk gitu. Saya bilang, Cik, kalau sakit jantung itu bukan dada sebelah kanan. Tapi itu dada sebelah kiri. Itu bukan jantung. Ya, tenang saja kamu. Nggak usah terlalu panik. Saya bilang gitu. Wong kamu tuh nggak apa-apa. Lah kamu habis makan apa? Kok bisa terjadi sakit seperti ini? Ya itu saya makan mete. Mete satu toples itu saya habisin. Lah ya itu. Lah toplesnya dari mana? Metenya itu dari anak saya. Lah gitu. Oh, lah yang itu. Kenapa tidak dikasihkan ke saya? Ya kan kalau dikasih saya kan penyakitnya berbagi-bagi ya Bapak Ibu ya. Kenapa dimakan sendiri? Nah, ada terjadi sakit seperti itu. Setelah di lab, ternyata Bapak Ibu, di lab ini di dalam soal jantung, EKG dan lain-lainnya tuh normal. Hanya kolesterolnya tinggi, mencapai 200 lebih. Dan gula darahnya tuh 165, hampir kena penyakit diabetes. Nah ini kenapa kalau darahmu kok tinggi, hampir kena diabetes, betul saya bilang gitu. Ya karena saya minum Benakol. Loh, kenapa minum Benakol? Benakol itu kan gulanya kadarnya tinggi. Hati-hati Bapak Ibu, jangan suka konsumsi minuman yang instan. Karena itu kan ada satu pengawet, kedua gulanya bukan gula murni, tapi gula apa namanya? Gula buatan, ya. Terus akhirnya dia, oh begitu ya, ya tenang saja Ci, nggak usah panik. Lah kenapa kamu panik tuh? Karena aja aku mau dikateter, kan? Lu jangan mau, karena ini eh, periksa jantungmu sehat. Kalau di kateter berarti kamu kena penyakit jantung benar nanti apa namanya itu akan terjadi apa namanya biru-biru nanti ya. Kalau memang nanti dokter itu menyatakan labnya itu menyatakan hasilnya baik ya jangan mau di kateter. Saya bilang gitu. Nah itulah Bapak Ibu terlalu overthinking bila kita itu mendapatkan suatu sakit penyakit yang akut ya, mendadak sehingga dia ketakutan takut untuk mati. Saya tanya, "Loh kenapa kamu takut mati?" Karena tidak siap. Nah, banyak sekali orang yang mendapat suatu penyakit itu takut mati. Padahal kalau kita percaya ya bahwa kita sudah dijamin kalau kita mati kita punya kehidupan yang kedua yaitu di surga. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika saya mengikuti pelayanan Bu Esti di Klaten maupun di Sragen, dan Bu Esti salah satunya itu firmanya mengatakan banyak sekali orang yang kena pinjol, hutang, ya. Bukan hanya jemaat yang kena pinjol, Bapak Ibu, tapi hamba Tuhan pun juga ada yang kena pinjol. Nah, dan itu selalu kepengen berdoa pada Tuhan, berikan rezeki Tuhan supaya saya bisa membayar pinjol itu. Kenapa orang-orang ini
selalu terlibat dengan hutang. Ketika dia bekerja, sudah mendapatkan hasil gaji, selalu terlibat utang, utang terlibat utang dan utang lagi. Karena kita ini gaya hidup kita ini semakin lama semakin meningkat. Ya Bapak Ibu, gaji umpamanya sebagai hamba Tuhan, ini umpama gajinya hamba Tuhan ini 3 juta. Kalau di daerah, karena sesuai dengan UMR, ya kan? Kalau di Semarang, sarjana itu ya 3 sampai 3,5 juta. Ya, itu harus bisa di-manage Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya penghasilan seperti itu harus bisa di-manage. Mau nggak mau harus menekan penghasilan itu. Yang 50% itu untuk kehidupan sehari-hari, ya. Yang 10% untuk perpuluhan, yang 10% untuk tabungan, ya. Yang 20% itu untuk kebutuhan yang tidak terduga atau yang bocor halus seperti parkir, jalan tol, atau bayar apa namanya amal di jalan 2.000 ya, ngasih beli koran 3.000. Nah, itu harus seperti itu dan itu harus kita manage betul-betul Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu punya lebih dari kebutuhan 20% itu, kepengen beli baju di mall ada diskon, ya. Di mall ada diskon, oh saya kepengen beli baju ini. Ya pakai yang saving itu, yang 20% itu kebutuhan itu. Jangan ngotak-ngatik yang lainnya. Karena kalau mengotak-atik lainnya, akhirnya yaitu kebutuhan kita semakin lama semakin meningkat, tetapi penghasilan pas-pasan. Nah, kalau kepingin mendapatkan sesuatu yang berlebih ya kerja sambilan. Selain bekerja sebagai pegawai swasta ataupun negeri, ya pakailah uang itu secukupnya. Kalau kurang, ya nyambi, mau jadi sopir Grab, atau mau bisnis yang lainnya. Itu untuk hasil penambahan untuk menambah kehidupan kita yang lebih baik. Nah, itu loh Bapak Ibu. Di saat orang mengalami seperti itu, kita selalu hampir semuanya rata-rata overthinking. Kenapa kita tidak mencontoh Tuhan Yesus? Ketika Tuhan mengalami suatu permasalahan yang ada, ketika Tuhan tahu bahwa dia harus rela menebus dosa manusia, dia dengan tenang, meskipun hatinya masku, dia tertenang dan dia berdoa kepada Tuhan. Supaya apa yang dia lakukan ini berkenan di hadapannya Bapa, dan Bapa senantiasa mendengar apa yang diomongkan Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus juga menawar, biarlah cawan ini berlalu Bapak, tetapi biarlah itu kehendak-Mu. Bapak Ibu, terkadang kalau kita sering overthinking, kita ingin minta sesuatu yang instan, cepat, apakah kita juga selalu instan dalam mengucapkan syukur kepada Bapa? Mengucapkan terima kasih kalau kita diberikan kesehatan yang sakit. Ketika paginya bisa melihat lagi, ucapkanlah syukur. Ya Tuhan, Engkau memberikan kami 1 hari lagi untuk menikmati ciptaan-Mu. Dan Engkau masih menyertaiku dengan kesehatan kekuatan ini. Berarti kita diberi kesempatan. Kesempatan untuk melihat dunia, ya Bapak Ibu. Kesempatan untuk berbuat baik. Anggaplah kalau kita bilang besok saya mau mati. Kalau besok mati, berarti kita harus siap-siap, harus berbuat baik. Seolah besok mati. Jadi kita tidak kita sudah siap untuk apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan setiap hari pun saya seperti yang Pak Nando bawakan pada hari Senin, Nabi saja, Nabi Yeremia saja mohon pengampunan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa dia dan keluarganya. Saya juga Bapak Ibu, kalau setiap malam sering saya berdoa bahwa ampuni dosa-dosa saya yang saya lakukan pada hari ini. Dan saya bersyukur
Kalau Tuhan masih memberikan saya rezeki, saya bisa makan, bisa minum, dan bisa menikmati apa yang hari ini Tuhan berikan pada saya. Dan saya eh, tidak terlalu banyak menuntut ke Tuhan. Eh, Pernah saya bilang sama Bu Esti atau Pak Yosua, kenapa ya Bu Esti, Pak Yosua selalu mendoakan saya untuk pelayanan, pelayanan, dan pelayanan. Sedangkan Bu Imut itu selalu doanya Tuhan memberkati, ada berkat akan melimpah datang itu. Kok saya enggak anu ya, kok tidak doa berkat ya ada saya ya. Tapi berkatnya pelayanan, pelayanan. Saya sampai ngomong sama gitu. Nah, terus Bu Esti sama Pak Yusuf juga bilang, Bu Resi ini disuruh Tuhan untuk melayani. Ya, kalau berkat biarlah Bu Imelda yang dapat berkat, nanti Bu Imelda berkatnya untuk berbagi untuk pelayanan gitu. Ya, Bu Imut ya. Sering sekali. Nanti kalau setiap kali ketemu Bu Esti, Bu doain saya. Bu Imelda tuh senantiasa gitu dan selalu nomor satu Bapak Ibu. Nah itulah namanya manusia. Kepengen didoakan yang enak-enak, yang indah-indah, tetapi kita seringkali lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, apa yang kita nikmati hari ini, apa yang kita hirup itu gratis semuanya, Bapak Ibu. Kalau sakit oksigen saja bayar ya. Kalau sekarang kan kita menghirup kan tidak bayar, gratis semuanya. Ucapkanlah syukur. Setiap kali kita berdoa itu jangan lupa ya. Dan pendamaian terhadap diri kita seperti Pak Gembala katakan juga sangat penting sekali Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak mengucapkan syukur, kita hanya selalu meminta dan meminta terus, apakah ya Tuhan itu mendengar doa kita, senantiasa mendengar dan memberikan tepat pada waktunya Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai manusia hendaklah kita senantiasa mengucapkan syukur untuk apa yang sudah kita berikan. Tidak usah terlalu banyak menuntut Bapak Ibu. Terkadang kalau apa namanya hutang kita berlebih itu bukan karena kesalahan Tuhan loh, itu kesalahan kita sendiri. Karena kepengennya bisnis ini gagal. Oh, hutang sekian M, sekian triliun, bisnis yang sebagian untuk upahnya 1 triliun, yang untuk bisnis 400 M, yang 600 M dipakai sendiri untuk beli rumah dan lain-lainnya. Ini suatu kesalahan pada diri kita sendiri. Kalau kita mau bisnis, hutang itu harus kita hitung. Sanggup nggak kita bayar? Nanti keuntungannya ini sanggup nggak untuk menutup itu berapa lama? Kalau kita pinjam pakai bunga itu berapa lama? Ya, kalau terus terlibat hutang, ya kepinjol pun yang itu terlibat hutang itu bunganya nggak sedikit loh Bapak Ibu, menggulung, ya, menggulung. Jadi kalau perkara hutang piutang ini bukan kesalahan Tuhan, tapi kesalahan pada diri kita sendiri yang tidak bisa memanage keuangan kita, ya toh Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita menghadapinya dengan tenang, berdoa, ya, mohon pengampunan, dan sedikit-sedikit mengurangi. Kalau kita tadinya makan pakai ayam, pakai apa namanya lauk, ya untuk bisa biar membayar hutangnya ya makan aja pakai sayur, ya, pakai tahu, pakai tempe itu sudah nikmat kok Bapak Ibu. Tempe digoreng, tahu digoreng sambil nyambel aja, waduh, rasanya nikmat. Dan Bu Esti pun pernah berkata, makanan paling nikmat itu bukan ditraktir, bukan dientertain dengan jemaah itu bukan. Tetapi makan yang enak itu di rumah dengan nasi telur ceplok, ya pakai sambal, wah itu nikmatnya bukan main. Apalagi anget-anget. Betul ya Pak Gembala ya? Terasi Saya Bu, juga jangan sering terasi seperti ya. itu. Ya, makanya Bapak Ibu, janganlah engkau gelisah, janganlah engkau panik, tetaplah tenang dan rubahlah semua kesalahan-kesalahan kita ini untuk memperbaiki ke depan kita lebih baik. Ya, permasalahan sakit penyakit, permasalahan keuangan, permasalahan problem hidup, tetaplah tenang. Ya, meskipun Bu Hesti mendoakan ini tetap tenang, tapi
kalau Bapak Ibu panik, itu akan merubah eh, kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya bisa menjadikan berkat untuk Bapak Ibu semuanya.